Prabu. Nanti ya. Pemirsa, belum 100 hari bekerja, Menteri Jonan sudah dihadapkan pada banyak problema. Kecelakaan pesawat AirAsia menguak fakta silang sengkarut subsektor perhubungan udara. Tapi bicara perhubungan artinya juga menyangkut transportasi di laut dan daratan. Betulkah semua banyak kendala? Hadir di studio Mata Najwa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Selamat malam, Pak Jonan. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa, karena sebetulnya susah sekali loh Pak mengundang Menteri Jonan. Menteri-menteri lain biasanya akan dengan senang hati datang bicara, tapi kalau Anda agak susah, kenapa ya Pak? Ya, mungkin kerjanya menteri lain lebih bagus, jadi lebih cepat, jadi waktunya ada. Saya nggak ada waktu. Tidak ada waktu? Iya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Judulnya Jurus Jonan. Saya sempat mau bikin judul Belak-belakan dengan Jonan. Tapi saya agak ragu-ragu, kira-kira ini Menteri Jonan mau belak-belakan nggak ya? Mau belak-belakan Pak malam ini? Ya, tergantung pertanyaannya. Dari awal saya udah deg-degan karena kok jawabannya pendek-pendek. Saya asumsikan insya Allah akan belak-belakan. Pak, kita mulai bicara soal apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman di kementerian beberapa hari yang lalu ketika 11 pejabat yang dimutasi berbagai eselon 1 ada yang digeser, eselon 1 nggak ada. Tidak ada, ada yang diganti. Itu bukan karena bukan. Itu sudah kosong 8 bulan soalnya. Jadi itu yang pertama mau saya luruskan, karena kemudian dianggap tidak perform dan diganti, itu jadi salah. Salah. Mutasi pergantian biasa karena pensiun. Kebetulan saja ada kecelakaan di sektornya. Betul. Kebetulan saja Pak? Iya, saya kira kebetulan karena proses penggantian pencalonan Direktur Jenderal Perhubungan Udara itu sudah berjalan sebelum adanya kecelakaan pesawat AirAsia yang QZ 8501. Tidak ada hubungannya dengan upaya Anda untuk beberes. Tapi upaya itu dilakukan termasuk kemarin mencabut 61 izin. Apakah ini hanya seluruhnya kendala administratif, atau kalau kita bicara muaranya di mana Pak? Ya, saya nggak tahu ya muaranya kan. Kan ini kalau cari muaranya itu nanti saya jadi peneliti gitu. Ya kita kerjakan aja yang menurut kita itu landasannya itu undang-undang penerbangan. Itu dulu. Terus peraturan pemerintahnya. Nah, lalu tata kelolanya bagaimana dan sebagainya. Ya, termasuk misalnya kalau perlu peraturan menteri, terus tata kelola di dalam Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana baiknya dan sebagainya gitu. Ya menurut saya sih yang perlu diperbaiki sih banyak sih. Banyak. Kalau kita spesifik bicara soal izin, dalam konferensi pers Anda mengatakan ini ketidaktelitian. Yeah. Hanya sebatas itukah Pak Menteri, ketidaktelitian, hanya kesalahan administratif, atau sesungguhnya Anda melihat ada yang lebih dari sekedar itu? Saya kira begini ya, kalau misalnya contoh AirAsia yang naas, itu tidak ada izin rutenya memang, gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau tidak ada, pertanyaan terus mau lanjutnya gimana gitu? Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang? Atau pertanyaannya begini, atau kenapa tidak diterbitkan izin rute gitu? Ini mau yang mana pertanyaannya? Dua-duanya boleh Pak. Oke. Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang, ya bisa, punya sayap kan? Ya, jadi bisa terbang gitu. Kok bisa dibiarkan terbang? Nah, kok bisa dibiarkan terbang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kok bisa dibiarkan terbang, ini banyak pihak yang terlibat. Jadi kalau pemahaman bahwa pemberian slot itu merupakan izin terbang, ya saya kira itu salah. Ya. Karena ketentuannya tidak begitu. Ya ini menjadi praktis mungkin ya, menjadi kebiasaan. Apakah mereka tahu gitu ya, yang ngasih izin itu bahwa ini sebenarnya harus ada izin rutenya? Saya kira tahu. Ya kalau nggak tahu, saya kira keterlaluan. Karena sudah puluhan tahun mungkin, minimal 5-10 tahun kerja di situ, di urusan ini. Saya yang baru 2 bulan aja tahu kok.
Masa orang lain nggak tahu? Dan sebagainya. Ya itu. Yang Anda sebut mereka itu semua yang akhirnya sudah Anda kenakan sanksi? Enggak, saya mengenakan sanksi itu kepada aparat saya. Kalau yang pihak lain itu manajemen mereka sendiri yang mengenakan sanksi. Proses investigasi sampai kemudian akhirnya Anda mengeluarkan keputusan-keputusan itu Pak Menteri, itu kan 3 hari. Hanya spesifik mengurusi persoalan ini atau Anda memang menugaskan mereka meneliti hal-hal lain yang mungkin saja juga ada sesuatu yang salah di sana? Termasuk yang 60 atau apa itu yang nggak ada izin rutenya atau apa itu ya, izin terbangnya. Ya itu, termasuk itu. Ya itu cukup dong, 3 hari itu lama loh. Kan ini masa kan bukan penerbangannya ini sehari 50.000 penerbangan, kan enggak. Kan dokumennya ada semua. Pencatatannya juga ada. Unsur pidana, saya tahu Anda di konferensi pers bilang tidak ada unsur pidana, tapi apakah sempat Anda teruskan itu ke pihak-pihak penegak hukum, Pak Menteri? Iya, saya kirim infonya juga ke Pak Bambang Wijoyanto di KPK, juga PPNS kami bekerja sama dengan Bareskrim yang di Direktorat Pidana Khusus kali ya. Jadi saya ingin ada masukan apakah dari mereka apakah ini ada unsur pidana atau tidak dan sebagainya. Anda mencium ada unsur pidana? Enggak tahu saya. Kalau yang saya lihat ini adalah ya apakah ini karena izin rutenya ngurusnya susah jadi sengaja tidak dimintakan atau ya kurang teliti gitu aja. Kemungkinan pertama, apakah memang susah, riwah ngurus izin untuk mendapatkan slot ataupun mendapatkan izin, Pak? Kalau saya dengar ada yang mudah, ada yang susah. Tergantung apa tuh? Jangan sampai tergantung uang, Pak? Enggak, ya kalau ditanya ya pasti nggak ngaku, ya kan? Bapak bertanya? Ya? Bapak sempat bertanya? Saya tanya. Tanya ke siapa, Pak? Ya tanya ke staf saya. Ada yang ngaku? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan itu percuma ditanyain kan pasti nggak ngaku. Masa iya Pak kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada yang diam-diam berani datang ke Pak Menteri bilang nggak berani. Nggak berani. Masa bisa diam-diam datang ke saya gitu? Pasti orang tahu. Naik ke kantor saya itu semua orang tahu loh. Ketahuan ya Pak? Ketahuan. Jadi mereka nggak berani karena takut ketahuan padahal sesungguhnya tahu. Saya nggak mau berasumsi gitu ya. Saya cuma bilang, saya minta minggu ini mestinya. Paling lambat, ya minggu ini lah. Cuma ketik mengetik itu ya. Kan itu aturan itu kan logik ya. Kan bukan cari dukun terus tanya aturannya gimana kan enggak. Itu yang slot ya IDSC segala macam itu Indonesia slot koordinator segala macam itu saya nggak mau ada lagi. Nggak mau ada izin rute ada alokasi slot nggak ada, udah jadi satu aja. Jadi mau Anda bubarkan lembaga ini? Iya. Baru ini Pak keputusannya mau dibubarkan? Enggak, sudah sejak penemuan 61 nggak ada izin terbangnya segala itu. Dibubarkan semua? Bubar, nah sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Ini baru belak-belakan. Kita akan lanjutkan Jurus Jonan sesaat lagi. Agak susah ya tanya saya. Soalnya pendek-pendek ya. Nah, Bapak, saya senang. Jalan Papa 15. Nanti ya. Pemirsa, belum 100 hari bekerja, Menteri Jonan sudah dihadapkan pada banyak problema. Kecelakaan pesawat AirAsia menguak fakta silang sengkarut subsektor perhubungan udara. Tapi bicara perhubungan artinya juga menyangkut transportasi di laut dan daratan. Betulkah semua banyak kendala? Hadir di studio Mata Najwa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Selamat malam Pak Jonan. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa karena sebetulnya susah sekali loh Pak mengundang Menteri Jonan. Menteri-menteri lain biasanya akan dengan senang hati datang bicara, tapi kalau Anda agak susah, kenapa ya Pak? Ya, mungkin kerjanya menteri lain
lebih bagus, jadi lebih cepat, jadi waktunya ada. Saya nggak ada waktu. Tidak ada waktu. Iya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Iya. hadir. Judulnya Baik. Jurus Jonan. Saya sempat mau bikin judul Belak-belakan dengan Jonan. Tapi saya agak ragu-ragu, kira-kira ini Menteri Jonan mau belak-belakan nggak ya? Mau belak-belakan Pak malam ini? Ya, tergantung pertanyaannya. Dari awal saya udah deg-degan karena kok jawabannya pendek-pendek. Saya asumsikan insya Allah akan belak-belakan. Pak, kita mulai bicara soal apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman di kementerian beberapa hari yang lalu ketika 11 pejabat yang dimutasi berbagai eselon 1 ada yang digeser, Nggak ada eselon 1, nggak ada. tidak ada, ada yang diganti. Itu bukan karena itu Bukan. kan bukan. Itu sudah kosong 8 bulan soalnya. Jadi saya itu yang pertama mau saya luruskan karena kemudian dianggap tidak perform dan diganti itu jadi salah. 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 Mutasi pergantian biasa karena pensiun. Kebetulan saja ada kecelakaan Iya, di sektor. betul. Kebetulan saja Pak. Iya, saya kira kebetulan karena proses penggantian, proses pencalonan Direktur Jenderal Perhubungan Udara itu sudah berjalan sebelum adanya kecelakaan pesawat Air Asia yang QZ 8501. Tidak ada hubungannya dengan Nggak ada. upaya Anda untuk beberes. Nggak Tapi ada. upaya itu dilakukan termasuk kemarin mencabut 61 izin. Apakah ini hanya seluruhnya kendala administratif atau kalau kita bicara muaranya di mana Pak? Ya, saya nggak tahu ya muaranya kan. Kan ini kalau cari muaranya itu nanti saya jadi peneliti gitu. Ya kita kerjakan aja yang menurut kita itu landasannya itu undang-undang penerbangan itu dulu. Terus peraturan pemerintahnya. Nah, lalu tata kelolanya bagaimana dan sebagainya. Ya, termasuk misalnya kalau perlu peraturan menteri. Terus tata kelola di dalam Kementerian Perhubungan sendiri bagaimana baiknya dan sebagainya gitu. Ya menurut saya sih apa yang perlu diperbaiki sih banyak sih. Banyak. Banyak. Kalau kita spesifik bicara soal izin, dalam konferensi pers Anda mengatakan ini ketidaktelitian. Ya. Hanya sebatas itukah Pak Menteri, ketidaktelitian, hanya kesalahan administratif atau sesungguhnya Anda melihat ada yang lebih dari sekedar itu? Saya kira begini ya. Kalau misalnya contoh Air Asia yang naas, itu tidak ada izin rutenya memang. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau tidak ada, pertanyaan terus mau lanjutnya gimana gitu? Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang? Atau pertanyaannya begini, atau kenapa tidak diterbitkan izin rute gitu? Ini mau yang mana pertanyaannya? Dua-duanya boleh Pak. Oke. Kalau tidak ada izin rute kok bisa terbang? Ya bisa, punya sayap kan? Ya, jadi bisa terbang gitu. Kok bisa dibiarkan terbang? Nah, kok bisa dibiarkan terbang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kok bisa dibiarkan terbang, ini banyak pihak yang terlibat. Jadi kalau pemahaman bahwa slot itu, pemberian slot itu merupakan izin terbang, ya saya kira itu salah. Ya. Karena ketentuannya tidak begitu. Ya ini menjadi praktis mungkin ya, menjadi kebiasaan. Apakah mereka tahu gitu ya, yang ngasih izin itu bahwa ini sebenarnya harus ada izin rutenya? Saya kira tahu. Ya kalau nggak tahu, saya kira keterlaluan. Karena sudah puluhan tahun mungkin, minimal 5-10 tahun kerja di situ, di urusan ini. Saya yang baru 2 bulan aja tahu kok. Masa orang lain nggak tahu? Dan sebagainya. Ya itu. Yang Anda sebut mereka itu semua yang akhirnya sudah Anda kenakan sanksi? Enggak, saya mengenakan sanksi itu kepada aparat saya. Kalau yang pihak lain itu manajemen mereka sendiri yang mengenakan sanksi. Proses investigasi sampai kemudian akhirnya Anda mengeluarkan keputusan itu Pak Menteri, itu kan 3 hari. Hanya spesifik mengurusi persoalan ini atau Anda memang menugaskan mereka meneliti hal-hal lain yang mungkin saja juga ada sesuatu yang salah di sana? Termasuk yang 60 atau apa itu yang nggak ada izin rutenya atau apa itu ya, izin terbang ya. Ya itu, termasuk itu. Ya itu cukup dong, 3 hari itu lama loh. Kan ini masa kan bukan penerbangannya ini sehari 50.000 penerbangan kan enggak.
Kan dokumennya ada semua, pencatatannya juga ada. Unsur pidana, saya tahu Anda di konferensi pers bilang tidak ada unsur pidana, tapi apakah sempat Anda teruskan itu ke pihak-pihak penegak hukum, Pak Menteri? Iya, saya kirim infonya juga ke Pak Bambang Wijoyanto di KPK, juga PPNS kami bekerja sama dengan Bareskrim yang di Direktorat Pidana Khusus kali ya. Jadi saya ingin ada masukan apakah dari mereka apakah ini ada unsur pidana atau tidak dan sebagainya. Anda mencium ada unsur pidana? Enggak tahu saya. Kalau yang saya lihat ini adalah